sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Bismillah, alhamdulillah, bahwasanya pada hari ini saya sudah diizinkan oleh Bu Andi sebagai kepala sekolah dan juga diizinkan oleh Bapak Ibu semua untuk ikut belajar bersama Bunda di SDN Kabupaten dalam rangka kegiatan pendampingan individu 2 di kegiatan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Kami apresiasi sekali kepada SDN 3 Gunarjo bahwasanya dengan adanya Belinda mengikuti program guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Trenggalek, itu istilahnya dari sekolah ada dukungan yang sangat luar biasa sekali, baik dari PAS maupun dari Bapak Ibu guru lain seperti Rekan Sejawat. Dan ini nanti kami harapkan setelah Belinda menjadi guru penggerak, istilahnya dari pemerintah itu ada apresiasi yang dijanjikan, bahwasanya apresiasi nanti tidak hanya berupa praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Belinda di sekolah, namun apresiasi yang berupa sarana dan prasarana. Jadi nanti kami mengharapkan dari pemerintah juga adanya bukan hanya apresiasi secara materi, tapi juga imateri, Bapak Ibu. Jadi kita semua berdoa semoga nanti Bu Linda kegiatan CGP-nya berjalan dengan lancar sampai di akhir kegiatan di Loka 7 nanti Bu Linda mendapatkan nilai A. Jadi nanti dari SDN 3 Gunarjo nanti Bu Linda bisa membawa nama baik sekolah baik di kancah kabupaten maupun kancah nasional. Jadi nanti praktek-praktek baik yang sudah dilakukan Bu Linda bisa ditiru atau dilakukan oleh rekan sejawat maupun di komunitas praktisi, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Mungkin untuk pendahuluannya itu saja Bapak Ibu. Kami persilakan Belinda sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 untuk mempresentasikan diskusi terhadap visi dan prakarsa perubahan di dalam guru penggerak. Monggo Belinda. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara semoga apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir dalam forum diskusi kali ini. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan izin sekaligus dukungannya sehingga acara pada siang hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktik Ibu Sumarni yang telah mendampingi diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Insya Allah semangat.
kasih, ternyata semangatnya memang masih sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku CDP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek dan didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Sutarji SPD NM, juga Ibu Sumami selaku pengajar praktik. Di sini saya akan menyampaikan diskusi atau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi bersama terkait visi dan rasa perubahan yang ada di sekolah kita. Adapun tujuan diskusi kita pada kali ini yakni mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, visi ini adalah sebuah kata yang cukup familiar ya. Visi itu bisa kita gambarkan dalam bahasa sederhana, cita-cita, tujuan, mimpi, harapan, atau lebih sederhananya lagi adalah sesuatu yang membuat kita itu mau berjuang. Ketika kita melihat visi itu, akan tergugah semangat kita untuk berjuang dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep misi dan visi, di sini ada sebuah video untuk kita simak bersama Bapak Ibu. Nah, di sini adalah video tentang kisahnya Bernard atau beruang Bernard. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mungkin belum sama sekali melihat, tapi ini adalah salah satu tontonan yang menjadi favorit anak-anak kita Bapak Ibu. Kenapa dapat pakai kalung juga? Dia punya kekuatannya sendiri. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menyimak kisah tersebut? Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut bila kita kaitkan dengan visi? Kemudian mengapa sekolah kita perlu merumuskan visi untuk berfokus pada peserta didik? Saya mohon perwakilan salah satu Bapak Ibu guru atau Ibu Kala untuk menyampaikan refleksinya. Pak Dwi sepertinya mau menyampaikan sesuatu dari tadi ketawa terus. Pulang yang bisa diambil dari video tadi,
adalah yang pertama kurangnya percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Terus akhirnya dengan segala usaha menemukan apa bakat yang ada di dalam. Terima kasih. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Jadi itu satu lagi ya dari kemudian menurut saya tadi yang pertama seperti yang kurang percaya diri ya, tetapi untuk yang kedua itu percaya diri berlebihan. Seperti itu, dia percaya diri berlebihan sehingga dia sudah sampai ke atas, tetapi karena percaya dirinya berlebihan, dia ada apa itu kurang dipikirkan kalau itu nanti akan berjatuh seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke, jawaban dari Pak Ini sama kemudian bisa kita simpulkan ya. Jadi melihat video tadi bisa kita lihat bahwa Pak Firman ini dia merasa kurang percaya diri. Oke, di sini kita memang melihat ya merasa kurang percaya diri aja. Kemudian percaya diri yang terlalu berlebihan nanti akhirnya juga akan berdampak sesuatu yang kurang baik seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu bila kita kaitkan dengan visi ya, tujuan. Coba kita lihat di video tadi Bapak Ibu. Sebenarnya apa tujuan Pak Firman di sini? Iya, bisa. Tujuan Pak Firman di sini. Mungkin di sini tujuannya tadi dengan anak-anak bagaimana dia bisa mencapai puncaknya itu. Tetapi tidak melihat apa yang akan dinaiki itu kokoh atau tidak. Jadi dalam pikirannya itu hanya bagaimana dia bisa mencapai puncak. Terima kasih luar biasa. Oke, itu di sini jadi begini Bapak Ibu. Selama ini yang kita lakukan kan sering kita berpikir tentang kekurangan anak ya. Oh anak ini kurang ini, anak ini kurang ini. Seperti apa yang kita lihat kepada video. Tapi kalau kita mau melihat poin positifnya, kita lihat Pak Firman ini. Dia punya keinginan besar untuk bisa menaiki puncak es ya. Sampai saking inginnya, dia memasang fotonya loh Bapak Ibu. Fotonya di rumahnya ini ada fotonya puncak gunung es ya. Saking inginnya itu menunjukkan visi yang begitu kuat dari Pak Firman ini. Kemudian dia berusaha dengan segala cara dengan menggunakan alat palu yang akhirnya jatuh dan mengenai dirinya sendiri. Kemudian dia menemukan Bapak Ibu dari prosesnya itu dia menemukan bahwa dia punya potensi yang luar biasa yang ada pada dirinya. Tadi cakarnya itu Bapak Ibu, ternyata itu lebih kuat dari sekedar palu. Sampai itu bisa membuat dia bisa menaiki puncak gunung es. Ini kalau kita lihat posisi positifnya ya Bapak Ibu. Bila kita kaitkan dengan visi, visi itu kita itu digiring untuk memiliki semangat seperti Pak Firman ini, semangat untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ketika keinginan itu sudah kuat, bahwa kita mencita-citakan anak menjadi anak yang kreatif, menjadi anak yang cerdas, maka kita juga harus berjuang dengan segala cara, dengan menggali potensi anak tersebut dengan berbagai cara yang positif, sehingga anak tersebut bisa berhasil meraih menjadi prestasi, menjadi siswa yang berprestasi dan kreatif. Seperti itu yang digambarkan oleh video Pak Firman ini ya Bapak Ibu. Fokus kepada visi, fokus kepada positifnya. Di sini kita lihat kekuatan visi dalam sejarah Indonesia Bapak Ibu. Lamun huus kalah Nusantara isun namung di Palapa, lamun kalah ring gurun ring serang Tanjung Pura. Ring haru ring pahang paling bangku masih samana insun namung di Palapa. Ini siapakah tokoh yang mengucapkan kalimat di atas Bapak Ibu? Gajah Mada, ya betul sekali. Sepakat Bapak Ibu Gajah Mada? Iya. Selanjutnya Bu Uci. Nah di sini kita lihat taktik Gajah Mada. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan menikmati Palapa atau melepaskan kuasa.
dari sini Bapak Ibu, visi Gajah Mada artikulasinya sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Visi pribadi beliau begitu kuat, dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa sekuat itu loh kekuatan visi. Jadi kita lihat selama ini visi kita apakah sudah sekuat ini mempengaruhi kita untuk bisa menggiring peserta didik kita menjadi peserta didik yang terbaik. Oke, selanjutnya. Kemudian kekuatan visi seorang guru. Gajah Mada adalah Mahapati, bukan seorang raja dari kerajaan Majapahit saat itu. Kisah Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa kita sebagai seorang guru itu harus bisa memiliki visi yang menggerakkan, tidak hanya menggerakkan diri kita, tapi juga menggerakkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman sejawat kita, dan juga tentunya yang terpenting adalah peserta didik kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu imajiku tentang murid di masa depan. Buatlah satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun mendatang. Sertakan juga dalam gambar itu lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid sebagaimana Bapak Ibu cita-citakan. Gambar pada lembar kertas yang sudah dibagikan, kemudian ceritakan. Di sini saya minta Bapak Ibu untuk menggambarkan Bapak Ibu itu berharapnya anak-anak itu di depan itu, di masa depan itu mereka menjadi apa? Kan pemikiran Bapak Ibu tentang Bapak Ibu bayangkan anak-anak itu sekarang gimana? Apakah mereka sudah seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Kemudian gambarkan yang Bapak Ibu inginkan itu anak-anak kita itu 5 atau 10 tahun ke depan itu harapannya Bapak Ibu mendapatkan atau menghadapi anak-anak yang seperti apa? Ataukah anak-anak gambar? Boleh, saya juga boleh. Sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu, boleh salah satu perwakilan Bapak Ibu dulu untuk menyampaikan gambarannya tentang bagaimana peserta didik yang diharapkan untuk 5 atau 10. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang disampaikan, harapan 5 tahun ke depan peserta didik untuk ini saya menyampaikan dengan adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi ini kedepannya ada dampak positif dan negatif kepada siswa. Yang pertama dampak positifnya, dampak negatifnya tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan budaya kita. Yang pertama dampak negatifnya. Yang kedua ya, anak-anak itu mengupload hal-hal yang kurang positif. Terus yang ketiga dalam menghitung itu anak-anak dengan adanya HP itu teknik-teknik menghitung itu tidak mengerti. Jadi itu merupakan tantangan kita untuk ke depan, 5 tahun ke depan. Tantangan kita sebagai guru. Dan dampak positifnya juga banyak, luar biasa. Seandainya anak belajar
itu bisa melihat di Google. Itu dampak positifnya. Dan berita-berita yang positif juga anak-anak bisa melihat di Google juga. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak. Jadi di sini saya menangkap bahwa gambaran dari Bapak Sayung 5 atau 10 tahun ke depan itu adalah berbicara tentang pesatnya perkembangan teknologi hari ini yang itu berpengaruh kepada siswa itu dan memberikan dampak positif ataupun juga negatif. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa fokusnya adalah masih kepada tantangan ya Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita hadapi ke depan. Nah, itu betul sekali Bapak Ibu. Jadi selain kita memikirkan cita-cita kita, selain kita memikirkan tujuan kita juga harus memikirkan tantangan-tantangan yang mungkin terjadi dalam proses mencapai tujuan tersebut. Oke, di sini mungkin ada yang memberikan pendapat lain tentang harapan kita, anak-anak kita, harapan positif kita. Oh, kita mau jadi melihat anak kita itu menjadi anak yang cerdas, atau kita mau melihat anak kita nanti kedepannya menjadi alim ulama, atau mungkin menjadi teknologi, kemudian ilmuwan atau seperti itu. Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Silakan gambarnya boleh ditunjukkan. Di sini saya mendapatkan seseorang yang pakai kopi. Harapan saya atau apa yang saya dambakan, yang saya inginkan, khususnya di sini saya sebagai kepala sekolah, dengan melihat latar belakang dari lingkungan kita itu adalah termasuk lingkungan yang beragamis. Tetapi harapan saya paling tidak ini mencapainya 10 tahun ke depan, bukannya 5 tahun. Mereka itu bisa menjadi lulusan tidak hanya pada mencapai SLTA atau SMK khususnya yang langsung bisa terjun, tetapi paling tidak bisa mencapai tingkat sarjana. Di sini sarjana pun dengan modal agamanya mereka bisa mencapai seorang sarjana yang beragamis dan juga yang berkarakter. Jadi dengan modal itu, dengan modal agama, untuk saat ini kita hanya dengan menuntun mereka ke depannya itu bisa membawa mereka menjadi para ahli-ahli yang berkarakter. Itu yang kalau menurut saya 10 tahun ke depannya. Luar biasa, mimpi dan harapan cita-cita dari ibu kepala kita bahwa berharap suatu saat anak-anak kita yang kita didik hari ini masih usia SD belum apa-apa, tapi berharap nanti mereka bisa menjadi lulusan yang tidak hanya religius tapi juga berkarakter. Luar biasa. Selanjutnya Bu Puji, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mari melengkapi kalimat rumpang pada link di samping sebagai langkah awal dalam menyusun visi kaitkan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan menggunakan HP ya Bapak Ibu, mohon untuk diamankan semuanya, dikirim di grup linknya, tinggal dibuka kemudian ditulis berdasarkan apa yang Bapak Ibu ingin menuliskan, tinggal diklik tanda plusnya ya Bapak Ibu. Kita belajar sedikit-sedikit, ini namanya Padlet Bapak Ibu. Jadi nanti ini akan sangat menarik ketika kita gunakan di dalam kelas pembelajaran bersama anak-anak. Soalnya tidak perlu ditulis lagi, jadi langsung saja. Misalkan kita memimpikan murid saya yang, Bapak Ibu bermimpi ingin melihat murid-murid itu dengan belajar apa sih sebenarnya yang ingin kita tuju atau harapan yang ingin kita wujudkan terhadap murid tersebut.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi, apakah ini sesuai dengan harapan Bapak Ibu, mimpi-mimpi Bapak Ibu, atau harapan-harapan Bapak Ibu? Sedangkan kalau untuk belajar, merdeka belajar, itu adalah sebuah pemahaman di mana kita digiring untuk bisa memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses belajarnya. Untuk yang tidak membawa handphone kebetulan bisa langsung menyuarakan pendapatnya. Misalkan kita ingin memimpikan murid-murid yang seperti apa? Seperti apa Pak Kaiman misalnya? Ya, bisa dicatat Bu Puji. Ya, menurut pendapat saya, anak kita apabila sudah keluar atau sudah lulus nanti ya lebih terampil, ya lebih ya ngaji, bisa membaca Al-Quran gitu, terus ya lebih mandiri, maksudnya ya sesuai dengan kemampuan di SD kita gitu, terus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman era seperti sekarang ini. Terima kasih. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah harapan masa depan keluarga dan bangsa. Terima kasih. Luar biasa Pak Kaiman dan Pak Said ini senior yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tadi Pak Kaiman mengatakan bahwa beliau memimpikan murid-murid yang terampil, kemudian pandai, kemudian juga pandai mengaji, kemudian juga berkembang sesuai dengan harapan, berkembang sesuai dengan zaman. Kemudian kalau Bapak Said menyatakan bahwa kita percaya bahwa murid adalah harapan masa depan. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau bukan anak-anak yang meluruskan generasi kita, maka ya kita bukan apa-apa. Oke, sepertinya semuanya sudah terjawab ya Bu Puji. Kita lihat di pertanyaan pertama, bisa digeser ke bawah Bu Puji. Murid yang bisa paham dan cerdas dengan tugas dan kewajiban mereka, ini bisa kita masukkan ke dalam apa Bapak Ibu? Kalau cerdas, paham dengan kewajiban, ini berarti cerdas masuk apa Bapak Ibu? Cerdas ya, kategori cerdas ya. Terampil bisa Bapak Ibu. Terampil kan seseorang yang memiliki keterampilan berarti dia cerdas secara emosional, cerdas secara itu ya Bapak Ibu, pengetahuan. Nah itu berarti masuk ke cerdas. Kita tuliskan kata cerdas Bu Puji. Kita memimpikan murid-murid yang gitu, kita tuliskan cerdas. Kemudian tanggung jawab, kewajiban, memenuhi kewajiban. Berarti kalau memenuhi kewajiban itu masuk apa Bapak Ibu? Kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila tadi, kita masuk apa Bapak Ibu kalau memenuhi kewajiban? Mandiri masuk Bapak Ibu? Bisa ya, mandiri berarti Bu Puji, tambahkan mandiri. Kemudian geser lagi ke bawah, Bu Puji simpan dulu. Kemudian geser ke bawah. Mampu memecahkan masalah, ini masuk ke dalam kategori apa Bapak Ibu? Berpikir kritis? Iya, berpikir kritis bisa masuk dulu. Kritis, kemudian ke bawah lagi Bu. Karakter dan budi luhur, berarti ini bisa kita singkat dengan berkarakter ya Bapak Ibu. Berkarakter Bu Puji. Kemudian ke bawah, murid yang mempunyai akhlak dan budi pekerti luhur, mempunyai karakter mandiri dan mampu membedakan antara positif dan negatif. Untuk yang akhlak ini bisa kita masukkan religius Bapak Ibu? Oke, bisa.
Kemudian untuk yang mandiri tadi sudah ya, kemudian membedakan yang termasuk akhlak juga. Ke bawah lagi Bu, mampu berkarakter, budi pekerti, mandiri, berprestasi, masuk cerdas ya Bapak Ibu. Oke, sudah dipuji. Berarti itu kesimpulannya terkait kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Berarti yang pandai itu sudah masuk cerdas, pandainya bisa dihapus saja. Itu sudah masuk cerdas nih Bapak Ibu. Kemudian terakhir mandiri sudah. Sampai bawah bisa dihapus dulu. Kita titik di terampil. Nah, jadi kesimpulannya kita memimpikan murid-murid cerdas, mandiri, kritis, berkarakter, religius, dan terampil. Sepakat Bapak Ibu ini yang kita mimpikan? Iya. Oke. Kemudian kita percaya bahwa murid itu siapa murid? Masa depan bangsa. Bisa dituliskan di sini. Masa depan bangsa. Calon-calon pemimpin, calon masa depan sama. Kemudian ke bawah puji, calon penerus itu sama dengan generasi ya Bapak Ibu. Oke, jadi sudah bisa kita titikkan di situ aja puji. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Nah, apakah apa yang dibutuhkan? Ya, berarti kita bisa tulis secara singkat kebutuhan ya, kebutuhan peserta didik. Bisa Bapak Ibu? Ya, kebutuhan anak atau kebutuhan peserta didik atau kebutuhan siswa yang disingkatnya. Ke bawah puji juga kita lihat jawabannya. Ada lagi? Sudah habis. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah kebutuhan. Mereka bukan hanya untuk tempat bermain. Berarti ini silakan dituliskan puji. Berarti kebutuhan. Sadar bahwa anak-anak kita itu sebenarnya mereka sadar bahwa sekolah itu adalah kebutuhan mereka. Tapi terkadang karena tertutup dengan rutinitas yang setiap hari, kadang-kadang karena dosanya kebutuhan itu menjadi tertutup. Nah, disinilah tugas kita untuk meyakinkan mereka bahwa belajar itu adalah kebutuhan mereka, bukan hanya sekedar bermain di sekolah. Kemudian pendidikan itu perlu, bisa ditulis puji. Kemudian yang ke bawah sama ya puji. Sama gitu Bapak Ibu. Untuk yang ke bawah, pendidikan adalah utama, pendidikan adalah kebutuhan. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya puji. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menyiapkan siswa untuk meraih masa depan. Berarti menyiapkan itu ya bisa ditulis di menyiapkan. Bisa masuk ke mendampingi ya Bapak Ibu dalam prosesnya. Selain mendampingi berarti menyongsong itu berarti mengarahkan ya Bapak Ibu. Berarti mengarahkan, mendidik. Kedua, sudah puji sama. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat mendapat ilmu. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu sama. Intinya sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, ini dia kesimpulan kita Bapak Ibu, apa yang sudah kita diskusikan bersama terkait cita-cita untuk murid di SDN 3 Rumaharjo. Yang pertama, yakni kita memimpikan murid-murid yang cerdas, mandiri, kritis, berkarakter, religius, terampil. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa, calon pemimpin generasi. Kemudian di sekolah kita
sepakat ya Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah demi terpenuhinya kebutuhan peserta didik kita, siswa kita. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mendampingi siswa belajar, mengarahkan. Yakin ini Bapak Ibu? Yakin ya, itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Jadi kita juga harus mengupayakan bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu sebagaimana yang mereka harapkan. Terkait cita-cita untuk bisa lanjut ke slide berikut ini adalah visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Saya mohon untuk Pak Diki dibacakan visi sekolah kita supaya lebih semangat. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk visi sekolah adalah terwujudnya generasi yang nasionalis, religius, cerdas, terampil, dan mandiri. Nah, untuk cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, mandiri, kritis, berkarakter, religius, dan terampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini Bapak Ibu coba kita lihat visi kita terwujudnya generasi yang nasionalis, religius, cerdas, terampil, dan mandiri. Kemudian ini tadi yang sudah kita diskusikan bersama, cita-cita untuk murid kita, yaitu kita memimpikan murid-murid yang cerdas, mandiri, kritis, berkarakter, religius, terampil. Apakah sudah selaras Bapak Ibu? Oh, masih sepertinya. Terima kasih waktu yang berkenan. Kalau menurut saya visi sekolah dengan cita-cita untuk murid yang sudah kita bahas tadi itu selaras, cuma dipindah tempat saja. Kalau di sini mandiri di belakang, terus cita-cita untuk murid kita pindah ke depan. Cuma seperti itu saja. Terima kasih. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Di mana? Ini? Mungkin untuk keselarasan itu masih proses, cuma sudah mendekati apa yang hampir dicita-citakan oleh sekolah. Terima kasih Bu Puji, terima kasih Pak Dwi. Nah, jadi di sini kita sepakat bahwa ini sudah selaras ya Bapak Ibu dengan apa yang kita mimpikan. Nah, di sini kalau menurut Bapak Ibu, apakah perlu kita tambahkan atau kita rubah redaksinya atau bagaimana Bapak Ibu? Kami menunduk kepala ya. Terima kasih. Karena di sini saya sendiri mungkin juga yang sudah mempersempit dari menurut saya visi itu kan tidak terlalu panjang. Jadi untuk berkarakter dan kritis itu sudah saya masukkan ke nasionalis. Maksud saya begini, dengan mereka berkarakter itu jiwa nasional akan muncul jiwa nasionalnya. Jadi di sini visi yang saya tuliskan untuk visi sekolah kemarin itu langsung saya masukkan nasionalis. Jadi tidak saya rinci berkarakter dan kritisnya, tapi di situ yang tertulis hanya terampil dan religius. Itu dasarnya cerdas. Itu dengan cerdasnya mereka, dengan kritisnya mereka, itu artinya bahwa mereka sudah mencapai kecerdasan. Terus mandiri tetap, terampil juga ada. Yang bedanya di sini yaitu hanya berkarakter dan nasionalis. Itu soalnya sudah langsung saya maksudnya berkarakter di sini itu hanya dasarnya, tapi nantinya itu kedepannya itu muncul jiwa-jiwa nasionalis itu. Saya kira itu Bu Winda. Mungkin kalau memang Bapak Ibu
dipecah itu mungkin untuk kedepannya, tapi yang kemarin karena pemikiran saya sudah ada kritis berkarakter, itu kritis masuk ke cerdas itu berkarakter itu awalnya, dan visi kita itu kedepannya atau jauhnya itu sudah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu berjiwa nasionalis. Mungkin kalau memang Bapak Ibu menghendaki dipecah, nanti mungkin untuk tahun berikutnya visi kita bisa kita rubah. Kira itu. Terima kasih sekali Bu, luar biasa. Jadi kalau dari Ibu Kepala kita itu menyepakati bahwa visi ini adalah visi yang memang sudah dirangkum, yang sudah memang dipilih kata-katanya dengan sangat luar biasa dan diputuskan untuk tetap mempertahankan visi. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Apakah sepakat ataukah bagaimana? Sepakat ya Bapak Ibu? Ya oke. Berarti kita tetap mengambil visi ini sebagai visi sekolah kita, yaitu visi dari SDN 3 Gunungharjo. Adapun nanti bila kita akan mengadakan perubahan bisa kita lakukan di tahun depan, kita diskusi bersama-sama lagi, kita duduk bersama lagi dan kita putuskan visi yang baru untuk sekolah kita di masa tahun mendatang itu. Selanjutnya, di kesimpulan rumusan visi kita ya Bapak Ibu, kita sudah sepakat semuanya anggota kita di sini, terwujudnya generasi yang nasionalis religius, cerdas, terampil dan mandiri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Puji. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita menyepakati visi kita, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Nah, tadi visi kita kan terwujudnya generasi yang nasionalis religius, kemudian terampil, itu sikap-sikap murid apa yang kira-kira akan menggambarkan visi kita Bapak Ibu? Contohnya bisa ditampilkan Bu Puji. Contohnya seperti ini. Contoh sikap yang menggambarkan visi. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Bisa kembali ke tadi Bu Puji. Jadi murid tadi kan kita berharap murid yang religius, murid yang mandiri. Nah, sikap yang perilaku yang menunjukkan visi tersebut apa Bapak Ibu kalau dari murid-murid kita? Coba Mbak Kiki, silakan untuk memberikan pendapat. Bisa di kolom murid, bisa di kolom guru, bisa di kepala sekolah. Ya, yang menggambarkan visi dan visinya kan religius, berarti kita sikapnya anak itu kira-kira gimana yang menggambarkan religius? Misalkan tertib sholat atau gimana, atau kalau yang terampil berarti anak-anak mampu berprestasi. Ya, untuk yang pertama bidang religius untuk yang murid itu. Ya, biasanya kadang kan anak-anak disuruh sholat duha itu kan ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang langsung ke musala dan tidak. Nah kan itu bisa menggambarkan sebuah karakter siswa kan tidak sama masing-masing. Jadi kan kita sebagai seorang guru kan harus bisa apa istilahnya ya membimbing satu persatu siswa, jadi menciptakan siswa yang untuk yang pertama ya tertib sholat duha itu tadi, dan membimbing guna untuk menciptakan rasa religius pada setiap karakter siswa. Luar biasa, terima kasih Pak Didi. Kemudian kalau dari sisi kepala sekolah, ada juga dari sisi orang tua.
fokus karakternya, terutama untuk bahasa. Sering kami dengar untuk sering entah dari mana bahasa-bahasa yang kurang pantas itu terucap. Jadi tolong itu menjadi fokus kita, karena bagaimanapun itu nanti perkembangannya tidak cuma di sekolah, tapi akan terbawa sampai ke masyarakat. Dan tentunya itu juga nanti akan membawa nama sekolah juga. Mungkin itu sedikit yang saya katakan. Terima kasih. Mungkin akan untuk yang guru dulu ya. Untuk yang guru, di sini adanya pembelajaran yang berorientasi pada berpikir lebih kritis. Jadi kita sebagai guru paling tidak sudah mulai mengurangi sistem yang lama ya, dengan hanya berceramah tapi kita sudah mengacu atau mulai melangkah, paling tidak melangkah dalam pembelajaran yang berorientasi pada berpikir kritis. Terus untuk yang kepala sekolah di sini memotivasi untuk para bapak ibu gurunya mengikuti kegiatan atau bisa yang sekarang itu lebih banyak workshop seminar. Itu paling tidak jangan hanya mencari sertifikasinya, apa sertifikatnya, tapi kita lihat materinya. Kalau memang mau mengikuti seminar pun harus kita lihat materinya itu apa. Jadi di sini saya pribadi hanya bisa memotivasi untuk teman-teman. Kalau ada seminar workshop itu kita pilih dan kita pilih. Jangan hanya kita mencari sertifikatnya. Nah, contohnya sekarang kita juga sedang memotivasi untuk Bu Puji mengikuti langkah Bu Indah. Mungkin nanti Mas Budi pun bisa mengikuti langkah Bu Indah. Terima kasih luar biasa, baik masukan dari Pak Dwi dan juga Bu Kepala dan juga Pak Diki. Tadi kalau Pak Dwi berarti karakter dari segi bahasa ya Pak Dwi itu memang sering terlupakan kita. Fokus kepada sikap tapi kita kadang terlupakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh siswa. Kadang-kadang kan kata-katanya itu aneh-aneh, yang alay-alay itu sebenarnya. Nah itu juga perlu bisa perhatikan. Oke, itu sikap dan perilaku murid nanti mungkin kita bisa tambah lagi di bahasan diskusi berikutnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk orang tua bisa kita tambahkan yaitu dengan berkolaborasi dalam mengawasi anak-anak. Berkolaborasi dengan orang tua dalam hal pengawasan. Jadi ketika di sekolah kita itu juga harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Jadi kita harus memonitoring anak-anak yang ada di rumah itu lewat orang tua. Misalkan ketika rapotan itu kan kita biasanya menghadirkan orang tua, kemudian di sana kita bisa mengajak mereka untuk berkomunikasi tentang bagaimana perkembangan anak-anak itu. Kemudian selanjutnya setelah kita mengidentifikasi sikap yang mencerminkan visi, kemudian inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, di sini ada sebuah pendekatan Bapak Ibu yang namanya inquiry apresiatif. Nah, di sini adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun di masa depan. Ini menurut Copywriter dan Weisny 2005. Kemudian juga dikatakan sebagai sebuah pendekatan untuk mewujudkan visi guru penggerak melalui manajemen perubahan
modul 1.3 visi guru penggerak yang kemarin sudah kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu berkolaborasi ya. Bisa diputar visi saya selaku guru penggerak. Ini terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan terampil. Di sini kemarin saya memilih visi ini. Sebenarnya ini sudah juga sejalan dengan visi kita ya Bapak Ibu. Akan tetapi di sini saya merangkumnya menjadi lebih singkat dengan terkait dengan karakter ini saya langsung mengambil berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sudah masuk kreatif, bernalar kritis, mandiri, semuanya sudah masuk di sini. Kemudian saya tambahkan berprestasi dan terampil. Nah, jadi ini visi saya selaku guru penggerak yang motivasi saya, yang menyemangati saya untuk terus memperjuangkan yang terbaik untuk anak-anak didik saya. Nah, kemudian dari visi ini Bapak Ibu, kalimat prakarsa perubahannya yaitu membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gumaharjo. Nah, di sini fokus saya adalah karakter profil Pancasila bagian itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu salah satunya adalah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Jadi karakter religiusnya Bapak Ibu. Peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gumaharjo. Prakarsa perubahan kali ini berfokus pada profil pelajar Pancasila yang pertama yakni beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut saya jalankan dengan aksi nyata melalui penerapan baca yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jadikan rencana, dan atur eksekusi. Dokumentasi aksi nyata dalam prakarsa perubahan membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gumaharjo adalah sebagai berikut. Aksi nyata yang pertama yakni buat pertanyaan, bagaimana cara membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Melalui pertanyaan ini muncul beberapa jawaban, diantaranya melakukan observasi perilaku siswa saat melaksanakan sholat jamaah zuhur, kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mencari referensi dan praktek baik, cara membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Gambar-gambar berikut ini adalah gambar-gambar ketika saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan juga ketika melakukan observasi perilaku siswa saat melaksanakan sholat jamaah zuhur. Selanjutnya aksi nyata yang kedua yakni ambil pelajaran. Di sini saya memberi beberapa pertanyaan. Siapakah di sekolah yang berpengalaman membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah? Aktivitas apa saja yang dapat membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, yakni dengan mencari contoh nyata bagaimana berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat melalui video YouTube ataupun video rekaman. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid ataupun juga orang tua murid. Nah, di sini saya mengambil beberapa video dari YouTube untuk saya tampilkan kepada anak-anak. Hal ini saya lakukan. Selanjutnya aksi nyata yang dalam tahap gali mimpi. Pertanyaannya berupa, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah peserta didik terbiasa berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah? Dalam hal ini saya membuat gambar observasi tentang perilaku peserta didik saat melaksanakan sholat jamaah zuhur, kemudian berkolaborasi dengan komunitas sekolah dalam mendampingi peserta didik saat melaksanakan sholat jamaah zuhur. Juga pada para ibu guru jabarkan rencana. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul yakni apa langkah-langkah untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Kemudian hingga 10 saya menyusun beberapa jawaban.
kemudian melakukan pendampingan dalam melaksanakan sholat jamaah subuh. Nah, pelaksanaan sholat jamaah tentang baik salah satu guru, kemudian juga setelah azan ataupun juga iqamah, tasyahud atur eksekusi. Dalam tahap ini, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kebiasaan peserta didik yang berlaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah subuh dapat berjalan baik dan konsisten. Nah, di sini saya mengajak seluruh pembina sekolah untuk secara bersama-sama ikut dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan sholat subuh jamaah. Imam sholat maupun guru agama memberikan refleksi terkait pelaksanaan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, mengadakan evaluasi kegiatan kebiasaan dalam setiap forum rapat atau ketika diperlukan. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua untuk turut mendampingi peserta didik dalam melaksanakan sholat, terutama pendampingan ketika anak-anak berada di rumah. Nah, dalam foto-foto ini, di sini ada foto ketika peserta didik melakukan azan dan juga iqamah, kemudian ketika peserta atur eksekusi. Jadi itu tadi Bapak Ibu video aksi nyata terkait bagaimana kita dalam membuat prakarsa perban berdasarkan visi yang sudah kita buat. Ini masih berfokus kepada karakter religius Bapak Ibu. Nanti kita bisa kembangkan misalkan dalam program upacara, bagaimana upacara itu nanti bisa berjalan dengan hikmat, itu kita bisa buat prakarsa peribadahan. Atau juga di dalam kelas yang materinya umum, misalkan bagaimana anak-anak ini bisa berfokus memiliki kemampuan terkait dalam bidang matematikanya atau pelajaran IPA misalnya. Itu kita bisa gali melalui prakarsa perubahan dengan runtutan konsep Barzai Bapak Ibu ya. Yang pertama ini buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi intinya begini Bapak Ibu, setiap permasalahan, setiap tantangan kita dalam mewujudkan visi, semuanya itu nanti bisa kita uraikan, bisa kita jabarkan melalui prakarsa perubahan. Apa mimpi kita? Mari kita lakukan dengan prakarsa perubahan. Hari ini sudah banyak sekali yang sudah kita diskusikan. Yang pertama tentang pentingnya visi bagi warga sekolah, kemudian cita-cita untuk murid kita. Tadi kita sudah membahas bersama-sama. Kemudian juga sudah menemukan rumusan visi yang kita sepakati. Kemudian juga kita sudah menggambarkan sikap yang mencerminkan visi ini sendiri. Dan kita juga sudah mencoba untuk menyusun prakarsa perubahan melalui aksi nyata yang kemarin kita lakukan bersama-sama. Tidak ada kata selain kata terima kasih yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya aturkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendampingi dan mendukung saya sampai detik ini. Bapak Ibu, demikian diskusi kita hari ini. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Sumarni. Alhamdulillah, luar biasa sekali penjabaran dari visi sebagai prakarsa perubahan dalam bergerak. Saya hanya ingin menekankan di sini memang pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Itu adalah dukungan dari seluruh warga sekolah. Dari penjabaran Bu Linda tadi sudah sangat jelas, kemudian sudah sangat detail di mana kita melibatkan semua pihak sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan guru. Namun di sini saya ingin dari Ibu Kepala Sekolah dan perwakilan dari Bapak Ibu Guru untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan atau dipresentasikan Bu Sumarni sebagai pendamping Bu Linda dalam CGB. Di sini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas tenaga dan waktunya Bu Sumarni sebagai pembimbing serta Bu Linda sebagai calon guru penggerak khususnya di SD 3 Remajo. Paling tidak nih untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini itu bisa memotivasi teman-teman
Untuk Bu Winda pribadi, saya mengucapkan terima kasih atas jerih payahnya yang selama ini, semangatnya sehingga terus berjalan. Mudah-mudahan kedepannya sampai titik akhir itu bisa lulus dengan yang terbaik dan tetap acuannya pada tetap memotivasi teman-teman kita semua. Dan untuk yang diskusi kali ini, kita kedepannya juga terus bagaimana meningkatkan apa yang sekarang menjadi visi kita, kedepannya bisa mencari lagi mencari lagi poin-poin apa yang mungkin ingin diraih, baik itu dari siswanya, bapak ibu gurunya, dan umumnya bagi lembaga kita. Bagaimanapun juga, tanpa kerjasama kita semua, program dan tugas Bu Winda ini tidak akan berjalan lancar. Jadi terima kasih untuk semuanya, dan sekali lagi untuk Bu Winda, tetap semangat dan semangat untuk teman-teman yang masih muda, persiapkan terus. Amin. Jangan terus ya Bu Puji. Semoga sukses sampai nanti pengumuman. Ini yang kami nantikan baik. Jadi ya tidak hanya satu, nanti diikuti Bu Puji, terus masih ada Bu Lucy dan ada jagoan kita yaitu Pak Dwi. Saya kira hanya itu. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sunami dan teman-teman untuk dari perwakilan Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari diskusi kita yang sudah kita laksanakan tadi, luar biasa sekali. Semoga langkah yang sudah dijalankan oleh teman kita Bu Winda itu bisa memotivasi yang lain. Tidak hanya yang muda-muda, tapi semua guru yang ada di SD 3 ataupun di SD yang lain yang senantiasa memantau guru penggerak. Karena guru penggerak ini kalau kita buka di sosmed melejit di akhir-akhir ini. Terima kasih Bu Winda, ide-ide briliannya, penemuan-penemuan barunya, dan metode-metode yang selama ini mungkin kita belum mengenal karena adanya CGP ini dan sering dipraktekkan oleh Bu Winda. Kita menjadi mengenal dan insya Allah kita bisa ikut untuk napak tilas, ikut juga melaksanakannya. Semoga tetap semangat sampai akhir, bisa mendapatkan nilai terbaik dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali dari umpan balik UKS maupun perwakilan dari Bapak Ibu Guru SDN di Ketumbarjo. Di sini saya menggarisbawahi bahwasanya Bu Winda itu adalah harus bisa memotivasi rekan guru yang lain. Nanti setelah Bu Winda menjadi GP, bukan CGP lagi, tapi C-nya udah hilang. Insya Allah nanti SDN 3 Ketumbarjo akan menjadi SD yang favorit. Bahkan nanti ketika nanti Bu Puji maupun rekan-rekan yang lain sudah mengikuti jejak Bu Winda, insya Allah di Watu Limo itu akan menjadi brand tersendiri untuk SDN 3 Ketumbarjo. Luar biasa karena ininya memang kolaborasi. Jadi di sini Bu Winda sudah bergerak, berbagi dan berdampak luar biasa. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bu KS, kemudian Bapak Ibu Guru SDN 3
tidak hanya penjenengan nikmati di SDA 3 Tumarjo, tapi dibawa ke komunitas praktisi. Terima kasih Bu untuk hari ini. Mungkin dari saya sebagai PP banyak hilafnya, banyak kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.